Sebelum masa kerajaan Hindu-Buddha, perdagangan di Nusantara telah menuntut penggunaan alat pembayaran yang bisa diterima secara umum sebagai pengganti sistem barter. Mulanya alat pembayaran yang digunakan masih sangat sederhana, seperti di wilayah Irian, yang memakai kulit kerang dengan jenis tertentu, lalu di wilayah Bengkulu dan Pekalongan yang memakai manik-manik, dan di wilayah Bekasi memakai belincung, semacam kapak batu, sebagai alat pembayaran pada saat itu. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, alat pembayaran tersebut mengalami kemajuan, terutama dari bahan dan desainnya. Di Jawa misalnya, alat pembayaran sudah terbuat dari logam. Mata uang tertua dibuat sekitar awal abad ke-12, dari emas dan perak, yang disebut Krisnala uang ma peninggalan kerajaan Jenggala. Sementara, di luar Jawa, kerajaan Buton, meninggalkan uang Kampua yang beredar pada abad ke-9. Kerajaan-kerajaan besar Hindu-Buddha di Nusantara, seperti Sriwijaya dan Majapahit pada masa itu, telah mempunyai mata uang sendiri. Sayangnya, uang peninggalan di masa kerajaan Sriwijaya belum ditemukan. Sedangkan Majapahit, meninggalkan uang gobok yang terbuat dari tembaga, diperkirakan beredar pada abad ke-14 sampai ke-16. Selain sebagai alat pembayaran, uang ini juga banyak digunakan sebagai benda keramat. Uang Kampua, masa kejayaan kerajaan Islam. Pada abad ke-15, ketika Islam berkembang di Nusantara, beredar berbagai mata uang yang dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti, mata uang dari Samudra Pasai, Aceh, Jambi, Palembang, Banten, dan Sumeneb. Mata uang yang dikeluarkan pada umumnya bertuliskan Arab. Misalnya, uang kerajaan Jambi, pada sisi belakang bertuliskan Arab, Sanad 1256, dan pada sisi depan, Cholafat al-Mukmin. Yang unik adalah uang kerajaan Sumeneb, yang berasal dari uang asing dan kemudian diberi cap Sumeneb, dengan aksara Arab. Hal ini jadi salah satu bukti bahwa kerajaan-kerajaan Islam saat itu berperan aktif, dalam kegiatan niaga di Nusantara, sehingga uang-uang kerajaan tersebut beredar seiring dengan mata uang asing, bahkan bisa dipertukarkan. Misalnya, 1 rial Spanyol sama dengan 16 mas dirham Aceh, dan 4 siling Inggris sama dengan 5 mas dirham Aceh. Pemerintah Hindia Timur dan Hindia Belanda. Uang gulden Hindia Belanda. Pada 1817, para komisaris Jenderal Elout, Buiskes, dan Van der Capellen, tahun 1815 sampai tahun 1819, yang memerintah Hindia Belanda atas nama Raja Belanda, menerbitkan gulden Hindia Belanda F, sama dengan florin untuk menggantikan ropi Jawa. Hubungan pemerintah Hindia Belanda dan DJB. Masa Oktrooi I, 8. Pada 1825, Raja Willem I mengusulkan agar didirikan suatu bank di Jawa. Usulan ini berlanjut dengan lahirnya De Javasche Bank pada 1828 dengan berlandaskan kepada suatu oktrooi, yaitu wewenang khusus dari Raja Belanda. Berdasarkan oktrooi tersebut, De Javasche Bank diberi wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank dengan nilai 5 gulden ke atas. Karena terbatasnya pencetakan, sebagian uang yang beredar di Hindia Belanda merupakan uang logam, yaitu uang logam duit, mata uang recehan tembaga yang diterbitkan VOC tahun 1727, yang kembali diberlakukan Van den Bosch.